orang tua sejak dini. Tapi mengajarkan puasa pada anak bukan perkara yang mudah, karena ketika kita mengajarkannya dengan separuh hati, setengah-setengah, karena kita tidak tega, itu juga akan susah. Anak pun juga akan jadi malas-malas. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua mengajarkan berpuasa itu harus benar-benar tega. Artinya memang kita benar-benar siap bahwa anak-anak kita itu tidak makan, dia tidak minum dan sebagainya. Kemudian cara mengajarkan anak-anak berpuasa itu dengan pembiasaan. Hambatan yang lain dalam mengajarkan anak berpuasa itu selain orang tuanya yang tidak tega, itu juga lingkungan mungkin di sekolah ada teman-temannya yang tidak puasa. Jelaskan kepada anak apa berpuasa itu dan apa manfaatnya. Jadi berpuasa itu adalah bermanfaat selain secara fisik juga secara mental. Jadi ketika anak-anak kita belajar berpuasa, berarti dia belajar menahan diri, karena berpuasa tidak hanya menahan lapar, menahan haus, tapi juga menahan marah, menahan hal-hal yang tidak baik. Jadi ketika anak terbiasa dengan berpuasa, dengan menahan itu, kelak di kemudian hari dia akan menjadi pribadi yang bagus. Berdasarkan penelitian, anak-anak yang mampu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak marah, atau terbiasa berpuasa, mereka menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang tahan terhadap tekanan, anak-anak yang optimis, anak-anak yang tidak mudah menyerah. Sejak kapan kita mengajari anak berpuasa? Tergantung dari kita sebagai orang tua. Jadi mulai 3-5 tahun juga mulai nggak masalah. Jadi mungkin yang penting bagaimana kita memberi penjelasan ke anak dan bagaimana kita konsisten agar anak-anak mau berpuasa. Lakukanlah secara bertahap, bukan mulai sahur sampai maghrib, tidak seperti itu, karena anak-anak kan belum kuat, belum biasa. Jadi biasakan dia ikut sahur. Jadi ketika kadang kan kita nggak tega ya kalau misalnya anak-anak ikut sahur masih ngantuk, tapi ketika kita tegas, ketika kita tega, itu anak-anak akan menjadi suatu kebiasaan meskipun mungkin ngantuk-ngantuk. Jadi misalnya mulai sahur sampai 3 atau 4 jam setelah itu, atau mungkin jam 10 boleh makan, terus kemudian jam 12 boleh makan. Jadi jam 10 makan atau buka, terus kemudian puasa lagi sampai jam 12 buka lagi, terus kemudian puasa lagi sampai jam 3 puasa lagi sampai jam 4 sampai maghrib. Jadi ketika anak kita belum kuat memang harus bertahap. Setelah itu mungkin setelah 2 hari atau berapa boleh, setelah itu puasa zuhur, terus kemudian puasa lagi, buka zuhur, kemudian puasa lagi sampai maghrib. Atau kalau sudah, nanti akan menjadi kebiasaan. Hargai anak yang bisa menahan lapar dan haus. Jangan ejek dia ketika dia merasa tidak kuat atau apa. Jadi tetap beri dia semangat. Jangan diajak meskipun itu kadang guyon ya. Tapi ketika kita guyonan itu, ketika berbuka, usahakan berbukanya dengan makanan yang menarik bagi dia. Bisa ditanyakan, kamu nanti mau buka apa? Biar dia semangat untuk berpuasa. Anak-anak masih dalam masa pertumbuhan,
diusahakan makanan-makanan itu bergizi, teladan yang baik. Jadi sangat lucu sangat tidak lucu kalau kita menyuruh anak kita, putra-putri kita untuk berpuasa sementara kita atau lingkungan kita ada yang tidak puasa kecuali sakit atau lagi halangan, dan itu bisa dijelaskan. Beri contoh apa yang kita lakukan pada saat berpuasa, bisa mengaji atau jangan memaksa anak untuk berpuasa atau latihan puasa, fleksibel saja. Kalau biarkan dia itu berpuasa dengan senang